Selamat datang lagi di tutorial kreatif, aktif, dan mandiri. Pada saat ini kita akan membahas topik yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kita akan membahas soal latihan yang Bapak kasih sama kalian beberapa hari yang lalu. Ini langsung aja kita akan coba mengerjakan. Nanti anak kami bisa mengikuti dan menyesuaikan jawaban yang kalian kerjakan di buku kalian. Apakah sudah sesuai atau masih belum? Oke, soal yang pertama dikatakan dua sudut saling berkomplemen dengan perbandingan yaitu 7:3. Yang ditanya besar salah satu sudut-sudutnya adalah, berarti yang ada di pikiran kalian anak-anak adalah sudut berkomplemen. Berarti sudut yang berkomplemen itu adalah besarnya adalah 90 derajat. Berarti kita jawab ya, nomor 1. Jawab. Berarti diketahui sudut berkomplemen. Komplemen. Besarnya sama dengan 90 derajat. Terus dikasih perbandingan yaitu 7:3. Berarti sama seperti yang kemarin. Berarti kalau lihat rumusnya kan berarti sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 90 derajat. Nah, lihat di sini ada perbandingan 7:3. Berarti kita bisa misalkan berarti sudut alfa sama dengan 7, kita misalkan 7x, dan sudut beta sama dengan 3x. Oke, sekarang kita udah pakai pemisalan. Sekarang kita mau cari berapa sudutnya. Kan kita tahu rumusnya adalah sudut alfa ditambah sudut beta sama dengan 90 derajat. Berarti kita langsung masukin aja. Berarti 7x ditambah 3x sama dengan 90 derajat. Ingat, variabel sudah sama, berarti tinggal koefisiennya dijumlahkan. Berarti 7 ditambah 3 sama dengan berapa? 10x. Sekarang berarti nilai x-nya berapa? Berarti x sama dengan 90 derajat dibagi 10. Berarti x sama dengan 9. Apakah sudah selesai sampai di sini? Masih belum. Ini baru kita mencari nilai x. Yang ditanya adalah besar salah satu sudutnya. Maka kita bisa substitusikan nilai x ke dalam persamaan yang sudah kita. Berarti sudut alfa sama dengan 7x sama dengan 7 dikali 9 sama dengan 63 derajat. Sudut beta sama dengan 3x. Berarti 3 dikali 9 sama dengan 27 derajat. Berarti ada dua kemungkinan sudutnya, yaitu 63 dan 27. Sekarang kita lihat di opsi jawabannya. A 21 derajat, B 30 derajat, C 63 derajat, dan D 70 derajat. Berarti yang jawabannya adalah, yang mungkin salah satu sudutnya adalah 63. Berarti jawabannya adalah C. Oke, sampai situ paham ya? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Oke. Di nomor 2 ini adalah sebuah sudut sama dengan 7/5 pelurusnya. Berarti kalau dia pelurus, jumlah sudutnya berapa? Besar sudutnya 180 derajat. Berarti kita langsung aja mengerjakan. Jawab. Berarti 7 per, kita langsung jumlahkan, 7 ditambah 5 dikali dengan pelurusnya berapa? 180 derajat. Nah, ini berapa? Oke, 7 per 12 dikali 180. Oke, kita sama-sama sederhanakan. 12 bagi 12, 1. 180 bagi 12, 15.
Sekarang 7 kali 15 hasil adalah 105 derajat. Berarti jawabannya adalah bagian B. 3. Oke. Pada gambar di samping AC garis lurus. Berarti dari A sampai C adalah garis lurus. Berarti kalau dia garis lurus, berarti jumlah sudutnya berapa atau besar sudutnya? 180 derajat. Tapi yang tanya garis nilai Y, berarti yang tanya adalah nilai Y. Nilai Y-nya yang ditanya. Oke. Di sini sudah diberikan satu sudut yaitu 54 derajat. Berarti itu kita jumlahkan harusnya. Berarti jawab 54 derajat ditambah 3Y ditambah 2Y ditambah Y sama dengan 180 derajat. Oke. Di sini ada 54 yang tidak ada variabel, berarti dia bisa pindah ruas. Berarti 3Y ditambah 2Y ditambah Y sama dengan 180 derajat. Berarti kalau dia pindah ruas jadi minus. Jadinya 54 derajat. Berarti 3Y ditambah 2Y ditambah Y sama dengan 180 dikurang 54. Berarti 10 dikurang 4 6. Tinggal sisa 7 berarti 2 1. Berarti 126 derajat. Berarti kita jumlahkan di sini yang koefisien karena variabelnya sudah sama. 3 ditambah 2 5 ditambah 1 6. Berarti 6Y 126 derajat. Berarti kita sama-sama sederhanakan. Biar hilang 6 di sini kita sama-sama bagi berapa? Sama-sama dibagi 6. Berarti Y sama dengan 126 dibagi 6. Berarti Y sama dengan 12 bagi 6 bisa berapa? 2. 6 bagi 6 berarti 1. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 21 derajat. Ketemu ya? Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu pada gambar di samping, gambarnya ini ya. Diketahui besar ABE itu adalah 102 derajat. Berarti ini adalah 102 derajat. 102 derajat. Terus diketahui lagi CBD, berarti CBD berarti dari sini ke sini besarnya adalah dari sini CBD berarti dari sini ke sini besarnya 163. Kalau kita lihat A sampai ke C adalah pelurus, berarti jumlah sudutnya harusnya 180. Yang ditanya adalah besar sudut DBE, berarti ini DBE, berarti ini yang ditanya, yang ini itu yang ini berarti DBE. Ingat ya, kalau keterangan sudut itu selalu di tengah. Berarti ya kalau simbol yang ada di tengah itu berarti itu adalah letak sudut yang akan dicari. Berarti kita cari satu dulu, kita cari dulu berapa sih besar sudut sisa dari pelurusnya si CBD ini. Kita coba cari, berarti besar sudut, berarti kita cari sudut ABD dulu. Besar sudut ABD, besar sudut ABD besar sudut ABD. ABD itu adalah sudut ini ya, sudut yang ini. Sisa dari pelurusnya itu berarti 180 derajat dikurang 163 derajat. Berarti sisanya berapa? Berarti besar sudut ABD sama dengan berapa ini? 17
derajat. Oke. Ini berarti adalah 17. Berarti masih belum kan? Masih belum. Ini yang dicari adalah DBDE. Sekarang kita cari pelurusnya si sudut ABE. Berarti sudut yang dicari kita cari dulu berapa besar ini. Berarti besar ini adalah besar sudut CBE. CBE sama dengan 180 derajat dikurang 102 derajat. Berarti berapa ini? Berapa? 78 derajat. Sekarang kita udah mengetahui ini sudut ini sudah diketahui, yaitu ini 78 derajat. Berarti ini yang kita belum ketahui, misalkan adalah X. Kita misalkan X. Kalau kita jumlahkan semua sudut ini pasti jumlahnya 180. Berarti cara mencarinya berarti sudut besar sudut DBE berarti 180 derajat dikurang 17 dalam kurung 78, berarti besarnya ini DBE. Oke, 180 dikurang 17 kita angkat 78 berapa? 95 derajat. Berarti besar 180 derajat dikurang 95 berapa? Berapa? 85 derajat. Berarti jawabannya adalah bagian E. Sampai sini paham ya? Sekarang nomor terakhir, nomor 5. Berarti sudah diketahui sudut ABC besarnya 128 derajat. Terus yang sudah diketahui lagi adalah DEC besarnya 132. Yang ditanya adalah sudut BCE. Berarti cara mencari ini karena dia seluas garis sejajar, maka kita cari satu-satu, baru kita jumlahkan hasilnya. Ini adalah pelurusnya. Kita cari dulu pelurus dari AB, sudut ABC ini. Berarti nomor 5 berarti 100 sudut 180 derajat dikurang 128 sama dengan berapa? 54 derajat. Terus ini baru pertama. Terus 180 derajat dikurang 132 derajat sama dengan 40. Ini 52 ya, 48 derajat. Karena dia dua garis sejajar, maka kita jumlahkan ini. Berarti jumlahnya berarti besar sudut BCE sama dengan 52 ditambah 48 derajat. Berarti jumlahnya berapa? 100 derajat. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dari kelima soal latihan yang Pak kasih di rumah. Oke, soal berikutnya silahkan kalian kerjakan lagi. Itu ada mungkin latihan soal ada 1 sampai 10. Kalian lanjutkan untuk mengerjakan latihan cara SMART. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik. Tuhan memberkati kalian. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu pada gambar di samping, gambarnya ini ya. Diketahui besar ABE itu adalah 102 derajat. Berarti ini adalah 102 derajat.
102 derajat. Terus diketahui lagi CBD, berarti CBD berarti dari sini ke sini besarnya adalah dari sini CBD berarti dari sini ke sini besarnya 163. Kalau kita lihat A sampai ke C adalah pelurus, berarti jumlah sudutnya harusnya 180. Yang ditanya adalah besar sudut DBE, berarti ini DBE, berarti ini yang ditanya, yang ini tuh, yang ini berarti DBE. Ingat ya, kalau keterangan sudut itu selalu di tengah, berarti ya kalau simbol yang ada di tengah itu berarti itu adalah letak sudut yang akan dicari. Berarti kita cari satu dulu, kita cari dulu berapa sih besar sudut sisa dari pelurusnya si CBD ini. Kita coba cari, berarti besar sudut, berarti kita cari sudut ABD dulu. Besar sudut ABD, besar sudut ABD besar sudut ABD. ABD itu adalah sudut ini ya, sudut yang ini. Sisa dari pelurusnya itu berarti 180 derajat dikurang 163 derajat. Berarti sisanya berapa? Berarti besar sudut ABD sama dengan berapa ini? 17 derajat. Oke. Ini berarti adalah 17. Berarti masih belum kan? Masih belum. Ini yang dicari adalah DBE. Sekarang kita cari pelurusnya si sudut ABE. Berarti sudut yang dicari kita cari dulu berapa besar ini. Berarti besar ini adalah besar sudut CBE. CBE sama dengan 180 derajat dikurang 102 derajat. Berarti berapa ini? Berapa? 78 derajat. Sekarang kita udah mengetahui ini sudut ini sudah diketahui, yaitu ini 78 derajat. Berarti ini yang kita belum ketahui, misalkan adalah X. Kita misalkan X. Kalau kita jumlahkan semua sudut ini pasti jumlahnya 180. Berarti cara mencarinya berarti sudut besar sudut DBE berarti 180 derajat dikurang 17 dalam kurung 78, berarti besarnya ini DBE. Oke, 180 dikurang 17 ditambah 78 berapa? 95 derajat. Berarti besar 180 derajat dikurang 95 berapa? Berapa? 85 derajat. Berarti jawabannya adalah bagian E. Sampai sini paham ya? Sekarang nomor terakhir, nomor 5. Berarti sudah diketahui sudut ABC besarnya 128 derajat. Terus yang sudah diketahui lagi adalah DEC besarnya 132. Yang ditanya adalah sudut BCE. Berarti cara mencari ini karena dia dua garis sejajar, maka kita cari satu-satu, baru kita jumlahkan hasilnya. Ini adalah pelurusnya. Kita cari dulu pelurus dari AB, sudut ABC ini. Berarti nomor 5 berarti 100 sudut
180 derajat dikurang 128 sama dengan berapa? 54 derajat. Terus ini baru pertama. Terus 180 derajat dikurang 132 derajat sama dengan 40. Ini 52 ya, 52. 48 derajat. Karena dia dua garis sejajar, maka kita jumlahkan ini. Berarti jumlahnya berarti besar sudut BCE sama dengan 52 ditambah 48 derajat. Berarti jumlahnya berapa? 100 derajat. Jadi jawabannya adalah bagian B. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dari kelima soal latihan yang Pak kasih di rumah. Oke, soal berikutnya silahkan kalian kerjakan lagi. Itu ada mungkin latihan soal ada 1 sampai 10. Kalian lanjutkan untuk mengerjakan latihan cara SMART. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik. Tuhan memberkati kalian.